Halo Ukvidian, saat ini saya berada di Auditorium Kampus 1 Ukvida. Sebentar lagi kita akan menyaksikan workshop pekerti yang diadakan oleh Ukvida. Selamat menyaksikan. Jadi dia yang diberikan mata kuliah, ya, lalu kurikulumnya silakan kembangkan sendiri, buat sendiri, lalu kemudian bahan belajarnya pun dikerjakan sendiri. Itu berarti kita nanti masuk kepada dua itu, analisis kebutuhan. Jadi kalau kita membuat training, misalnya kayak gini, pekerti yang kita lakukan ini sebetulnya pokok-pokok bahasanya itu atas dasar apa gitu. Apakah memang itu sudah standar untuk program pekerti itu pokok-pokok bahasanya ada seperti itu? Saya tidak tahu, itu barangkali panitianya yang tahu. Atau itu seperti itu karena ada standar bahwa orang yang mengikuti pekerti itu diharapkan dapat kompetensinya adalah begini-begini. Untuk mencapai kompetensi seperti itu, maka pokok bahasanya adalah seperti yang kemarin dengan hari ini. Tapi ada kalanya kan tidak ada rambu-rambu itu. Kita mau membuat pelatihan di tempat kita sana itu banyak orang yang pemuda-pemuda yang masih belum dapat pekerjaan, tapi mereka ada keinginan untuk bekerja secara mandiri. Lalu kita pikir kalau begitu sekarang ini kan banyak komputer. Bagaimana kalau saya membuat pelatihan bagaimana memperbaiki komputer, misalnya seperti itu. Tetapi kurikulum bagaimana memperbaiki atau bagaimana mereparasi atau memodifikasi komputer itu kan tidak ada kurikulumnya. Sehingga dengan demikian apabila kurikulum itu tidak ada, kita akan masuk kepada analisis kebutuhan. Kurikulum tersedia tapi tidak berlaku lagi misalnya. Ada sih kurikulumnya tetapi sekarang tidak lagi, sekarang berbasis KKN ini sehingga kurikulum yang dulu tidak cocok lagi. Itu berarti kan ada tapi tidak berlaku. Atau sama sekali kurikulum itu tidak ada. Nah, lalu apa yang kita lihat pada kurikulum? Tadi sudah kita bicarakan, ya. Standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pokok, metode pembelajaran. Kurikulum yang baik akan atau yang lengkap memiliki unsur-unsur ini. Nah, itu kita jadikan jadi acuan untuk menyusun nanti apa isi buku kita itu. Jadi kalau sudah ada kompetensi dasarnya, apa ada lagi indikator pencapaian, dan sudah ada juga disebut materi pokok. Nah, itu kita jadikan menjadi acuan. Tidak perlu lagi membuat apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa saya itu, ikuti saja apa yang ada di dalam kurikulum itu. Nah, sehingga kalau begitu dari kurikulum ke silabus, ini pengembangan kurikulum, silabus ke siap, RPP, lalu bahan pembelajaran. Kalau itu analisis kebutuhan, tidak ada kurikulum, maka kembali lagi masalahnya apa, pekerjaannya, jobnya itu nanti jadi apa? Oh, dia nanti menjadi akuntan profesional. Akuntan profesional itu kualifikasinya seperti apa? Harus dijabarkan. Kalau dia menjadi akuntan dengan kualifikasi seperti ini, keahlian apa yang harus dia miliki? Apalah keahliannya? Ya, bisa melakukan ini, bisa menghitung ini, dan sebagainya. Kalau itu yang harus kompetensi inti dan kompetensi dasar termasuk indikator kompetensinya yang harus dicapai, maka bahan belajar apa yang harus dia pelajari. Dan kalau itu di kurikulum sudah ada. Tapi kalau ini analisis kebutuhan yang belum ada kurikulumnya, maka kita sendiri yang akan merumuskan itu. Nah, sesudah itu yang dikatakan analisis kemampuan. Sesudah itu kita melakukan, kalau ini kemampuannya, maka analisis itu sampai kepada bahan. Ajar pokok bahasanya apa, pokok bahasanya apa. Nah, sesudah ini selesai, maka kita lihat analisis kompetensi, pekerjaannya apa, standar kompetensi atau kompetensi intinya apa. Lalu kalau pekerjaannya itu akuntan, tugasnya itu ngapain saja sih? Nah, dari tugasnya itu tentu akan kita mengetahui apa-apa saja. Dan mungkin ada 5 tugas pokoknya. Untuk 5 tugas pokok itu, masing-masing tugas itu harus mempunyai kompetensi dasar untuk melaksanakan salah satu tugas. Jadi kalau tugasnya itu ada 5, maka mungkin kompetensi dasarnya itu adalah 5. Nah, dari situ subtugasnya itu apa untuk masing-masing tugas. Dari sana kita bisa sampai kepada indikator pencapaian.
Nah, lagi-lagi Bapak sekalian, kalau sudah ada kurikulum, maka ini lihat saja di kurikulum. Tapi kalau belum ada kurikulum, maka kita menempuh langkah-langkah seperti ini. Nah, kalau begitu maka sampai pada diagram ini, kita melihat bagaimana langkah-langkah mengembangkannya. Nah, saya kira bagi ibu bapak yang sudah punya pengalaman, ini sederhana sekali. Jadi kita sudah tahu tujuan pembelajaran, lalu sudah tahu pokok bahasan. Yang tadi kalau pendekatan kurikulum, maka itu bisa ditemukan kurikulum. Kalau tidak ada kurikulum, ini melalui analisis kebutuhan. Jadi kita sudah tahu pokok bahasan, ya, pokok-pokok bahan pembelajaran. Maka pada proses ini sekarang pengembangan bahan pembelajaran. Jadi di sini adalah proses bagaimana mengembangkan bahan pembelajaran itu sehingga dia itu nanti bisa menjadi suatu buku, ya, atau bahan pembelajaran yang mungkin belum dalam buku tapi masih dalam binder gitu. Maka apa isinya adalah kalau sudah tahu pokok bahasan, maka kita kembali kepada disiplin ilmunya, ya, disiplin ilmu yang mendukung pokok bahasan itu. Apa nanti yang harus dilihat dalam, kalau tadi kita bicara akuntansi gitu, akuntansi itu kan luas, apa saja yang akan dipakai, yang lalu kemudian cocok untuk mencapai. Sesudah itu kita lihat kepada metodologi pembelajaran itu. Kalau sudah saya tahu ini adalah materinya sampai kepada pokok bahasannya, bagaimana saya mengemas itu sehingga mendorong mahasiswa untuk belajar, memotivasi siswa untuk belajar. Disinilah kita memerlukan teori belajar dan membelajarkan. Ketika mau mengemas dan mengomunikasikan materi ini kepada yang belajar. Nah, lagi-lagi Bapak sekalian, mengapa kita tadi pagi membicarakan soal teori-teori belajar? Karena begitu kita menyusun bahan pembelajaran, maka bagaimana mengemas ini supaya orang bisa tertarik, mudah memahami, lalu memotivasi dia untuk tahu lebih banyak. Nah, kalau ini sudah kita dapat gambaran, ini nanti saya untuk pokok bahasan ini nanti saya bikin praktek, untuk ini saya akan buat ceramah, untuk ini akan ada diskusi dan lain sebagainya, maka itu harus dikomunikasikan. Karena ini adalah bentuk bahan ajar tertulis, maka akan dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa tertulis. Maka berikutnya kita akan membicarakan mengenai alat komunikasi, means of communication, itu adalah written language, bahasa tertulis. Apa yang harus diperhatikan di dalam menyampaikan pesan itu, bahan ajar itu, dengan metodologi yang kita sudah rancang, sehingga pesan itu sampai kepada orang yang belajar, tidak terjadi miscommunication, tetapi malah dia merasa enak untuk membacanya, ya, cepat dia mengerti, tidak berbelit-belit. Nah, lalu kita bicara bagaimana menyusun atau mengembangkan bahan pembelajaran dari segi bahasa. Yang berikutnya adalah, jadi kadang-kadang bahasa itu untuk menjelaskan suatu fenomena menggunakan 1000 kata. Tetapi dengan ilustrasi, satu ilustrasi bisa berbicara 1000 kata. Nah, sehingga kita perlu mengidentifikasi, oh kalau ini saya akan menggunakan ilustrasi, kalau ini saya akan menggunakan deskripsi, narasi. Jadi kita akan berbicara mengenai penggunaan ilustrasi untuk memperjelas dan untuk mempermudah, menyederhanakan konsep-konsep yang kita berikan. Misalnya kalau untuk menceritakan bagaimana fluktuasi nilai dolar selama 6 bulan terakhir ini. Nah, kalau kita uraikan pada tanggal sekian itu kan lalu, wah panjang banget itu dan orang bosan membacanya. Tapi kalau kita hanya membuat dengan grafik, maka kan terlihat fluktuasi itu.
maka akan terlihat fluktuasi itu. Atau mau menunjukkan komposisi, mungkin kita menggunakan untuk menunjukkan komposisi mana yang lebih banyak, mana yang lebih kecil di dalam suatu totalitas, mungkin kita menggunakan pie diagram misalnya. Ya, bergantung kepada informasi apa yang akan kita sampaikan. Jadi ilustrasi itu bisa dalam diagram, gambar, foto, dena, ya, itu yang dikatakan ilustrasi. Bagaimana kita menggunakan ilustrasi sehingga itu membantu pembaca memahami pesan yang kita berikan. Nah, lalu dari situ nanti baru kita akan bicara ini bahan ajar yang saya susun ini akan dipakai dalam konteks apa? Apakah ini harus ada pertemuan tatap muka? Jadi, kalau ini ada tatap muka, ada dosennya, berarti dosen masih bisa memberikan penjelasan. Jadi kalau ada yang sedikit padat uraiannya, nggak apa-apa tuh, nanti ada dosen yang akan menjelaskan kalau mahasiswa ini bertanya. Atau, oh ini bahan ini adalah untuk bahan belajar mandiri, tanpa kehadiran dosen. Jadi kalau bahan-bahan belajar mandiri dia harus bisa paham tanpa bantuan atau sesedikit mungkin bantuan orang lain. Sehingga apa yang kita katakan modul belajar mandiri seperti UT banyak pergunakan itu misalnya. Itu di dalam penyajiannya akan berbeda kalau itu ada dalam bentuk buku atau bahan belajar yang settingannya itu tatap muka atau yang itu adalah untuk belajar mandiri. Nah, apa saja yang harus diperhatikan itu nanti akan terlihat pada detail. Lalu yang terakhir, ini nanti akan ditampilkan dalam fisik apa? Nah, sekarang ini ada soft copy misalnya, dalam bentuk soft copy. Atau ini dalam hard materials, printed materials misalnya. Jadi, akan mempengaruhi juga bagaimana kita membuat akhir dari suatu bahan ajar itu dilihat dari bentuk fisiknya. Apakah ini nanti dicetak atau apakah ini nanti menjadi e-book misalnya kayak gitu. Nah, jadi maka yang terakhir adalah akan kita pertimbangkan walaupun prinsip-prinsipnya ada sama antara e-book dengan printed book, tapi ada hal karena ini harus dijadikan menjadi soft copy gitu ya, yang tidak bisa dibaca kalau tidak menggunakan yang lain. Nah, inilah kira-kira Ibu Bapak sekalian alur dari bagaimana kita mengembangkan bahan pembelajaran, bahan belajar, bahan ajar, mulai dari kurikulum atau mulai dari kebutuhan sampai dia menjadi fisik. Nah, ada yang perlu kita diskusikan? Kalau tidak ada, maka akan kita cepat. Tadi kita mengatakan dalam mengembangkan bahan pembelajaran itu kita berlihat pada disiplin ilmu. Di dalam disiplin ilmu itu, maka di filsafat ilmu ada ontologi, ada epistemologi, ada apa itu lagi? Aksiologi. Ontologi itu kita semua tahu bahwa itu adalah ruang lingkup ilmu. Jadi mengapa waktu mengembangkan bahan ajar itu, ketika kita mengembangkan konsep-konsep itu, pokok bahasan itu, kita harus mengacu kepada ontologi. Supaya kita tidak keluar dari disiplin ilmu itu. Karena kadang-kadang ini kita ini belajar matematika, belajar fisika sih. Kita ini belajar fisika atau kimia sih. Ini antropologi atau ini sejarah sih. Kenapa? Karena kadang-kadang itu dipakai matematika di dalam fisika. Tetapi ingat bahwa belajar fisika itu bukan belajar matematika. Matematika itu hanya dipergunakan sebagai alat di dalam fisika. Jadi jangan nanti karena kita sibuk menjelaskan konsep matematikanya, bahkan hilang atau tidak jelas lagi konsep fisikanya. Sama dengan orang yang tadinya menjelaskan tentang gajah gitu. Lalu gajah itu adalah binatang berkaki 4 yang besar, yang berkulit tebal, punya
kuping yang lebar kayak ini, punya ekor kayak tali, ekornya itu seperti cacing, cacing itu tinggal di dalam tanah, cacing itu juga ada betina, ada jantan, cacing itu yang bicara lalu kemudian soal apa? Soal cacing. Padahal pokok bahasanya adalah soal gajah. Hanya karena tadi bahwa ekornya itu seperti cacing, lalu kemudian yang dijelaskan itu adalah tentang cacing. Kenapa? Karena dia kebetulan ahli cacing gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu karena dia ahlinya di situ, maka itu yang dijelaskan panjang lebar, padahal pokok bahasanya itu tidak kembali lagi kepada pokok bahasa. Nah, ontologi itu memberikan batas-batas. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, maka orang yang menulis buku statistik adalah betul-betul orang yang memang ahli disiplin ilmunya itu, latar belakangnya itu adalah statistik. Coba Anda bayangkan kalau orang itu adalah guru olahraga menulis buku tentang statistik. Kayak tadi bisa terjadi, dia keluar dari ontologi. Nah, lalu kemudian, mengapa juga orang harus sesuai dengan disiplin ilmunya? Karena orang yang mengikuti disiplin ilmu tahu perkembangan konsep-konsep atau teori-teori itu. Oh, teori ini sudah obsolete, sudah ditinggalkan orang. Oh, yang terbaru sekarang ini. Nah, oleh karenanya, maka dari segi ontologi tadi, di dalam teori-teori konsep-konsep, kalau dia tidak kuasai ontologinya itu, bisa saja lalu kemudian dia tidak tahu bahwa ini sudah ditinggalkan orang, ada teori yang terbaru. Kemudian dia juga harus mengetahui ini hubungan antara satu teori dengan teori yang lain di dalam disiplin itu bagaimana antara satu konsep dengan konsep yang lain. Karena ada teori-teori itu yang kemudian hubungannya itu hierarkial. Jadi harus dimulai dari yang dasar lalu lebih sulit kepada yang lebih sulit. Dan tidak bisa karena dia tidak mengetahui hierarkinya, teori itu dia masuk di tengah, sulit dipahami oleh mahasiswa karena dia masuk di tengah, padahal itu hubungannya hierarkial. Ada yang lalu hubungannya itu cluster ya. Bisa dimulai dari mana saja karena tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, jadi orang yang menguasai atau berlatar belakangkan keahlian disiplin itu, dia tahu bagaimana hubungan antara satu teori, sehingga ketika dia membuat sequencing, itu tadi kita bicara dalam teori behavioris, dalam teori kognitivisme, itu sequencing itu sangat penting sekali. Bahwa orang itu belajar dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang dekat ke jauh, dari yang masa sekarang ke masa yang lampau. Nah, itu kan kaitan dengan teori. Jadi kalau dia tidak tahu teori belajar, lalu kemudian juga dia tidak tahu bagaimana hubungan antara teori antara pokok bahasa, nanti bisa itu tidak sistematis, sehingga kemudian seperti mosaik jadinya. Kalau dia orang belajar ilmu dengan secara mosaik, maka dia akan tidak memotivasi, sulit memahami. Nah, itu sebabnya mengapa harus kita kembali kepada disiplin ilmu tersebut. Demikian juga harus tahu, kan yang kedua tadi itu ada aksiologi, apa manfaatnya. Jadi kalau orang belajar itu tanpa tahu ini untuk apa belajar. Nah, jadi aksiologi itu dalam filsafat ilmu itu menunjukkan untuk apa itu aplikasinya. Sehingga di dalam memberikan contoh-contoh, dia itu bisa aktual, dia bisa aktual. Karena dia menguasai yang tiga tadi itu. Nah, itu yang berkaitan dengan disiplinnya. Kemudian kedua, metodologi pembelajaran. Kalau Ibu Bapak sudah belajar diskusi kemarin tentang teori belajar dan membelajarkan. Jadi itu sangat terkait. Ada orang mengatakan dua sisi mata uang. Jadi kalau orang itu mudah mengerti kalau dimulai dari yang dekat kepada yang jauh, maka membelajarkannya ialah dimulailah dengan bahan-bahan yang sederhana ke yang kompleks. Jadi kalau itu adalah orang itu bisa secara hierarkial, ya, maka dia itu akan mulai dari tangga pertama ke tangga dua, sehingga ada yang dalam perkuliahan kita kenal dengan prerequisite.
Ya, ada statistik 2, statistik 1. Orang tidak bisa langsung ke statistik 2, tapi harus melalui statistik 1 dulu. Kenapa? Karena ini hubungan konsep-konsepnya ada bersifat hierarki. Nah, jadi itu mengapa kalau kita mengembangkan bahasa ajar, betul-betul kita menguasai disiplin ilmu mata kuliah yang kita kembangkan bahasa ajarnya. Kemudian metodologi pembelajarannya, bagaimana cara menyampaikannya, apakah ini bisa dengan peragaan dulu, ya, misalnya saja seperti keterampilan itu berenang, misalnya. Kalau orang dikasih teori kemudian terus diceburkan saja begitu, belum tentu dia bisa. Ya, jadi diberikan teori berenang itu kaki begini, tangan begini, lalu disuruh masuk ke kolam renang, bisa tenggelam juga dia. Karena prosedurnya sebetulnya kalau keterampilan itu ya dijelaskan dulu kok ada kognitifnya, lalu kemudian diberikan contohnya demonstrasi peragaan dulu sehingga dia bisa amati, lalu disimulasikan, baru kemudian dia praktekkan. Nah itu kan ada step-stepnya itu. Jadi saya harus yang bagaimana metodologi atau prosedur pembelajarannya, lihat kompetensi yang mau dicapai itu apa. Nah kembali kepada tadi yang dibilang evaluasi itu di dalam kurikulum 13 itu kan mengenai sikap yang banyak jadi perdebatan. Bagaimana menilai sikap anak? Ya, di dalam petunjuk kurikulum 2013 dikatakan lihat modusnya, mana yang paling banyak muncul. Kalau paling banyak muncul anak itu berbohong, maka berarti karakteristiknya itu adalah sikapnya itu adalah orang ini berbohong sehingga dia perlu dididik supaya tidak berbohong, supaya jujur. Dia katakan lihat modus mana yang muncul. Tapi tadi sudah menjadi polemik. Dia tadinya tidak jujur, lalu masuk ke sekolah dia tetap juga tidak jujur. Tetapi di dalam 2 bulan terakhir anak ini tobat, sehingga kalau lihat modusnya hanya pada akhir-akhir aja dia menjadi guru yang jujur. Tidak apa dikatakan itu. Apakah anak ini karena modusnya tidak jujur, anak ini tidak jujur? Atau sebaliknya, dari tadi dia masuknya itu orang yang jujur, baik-baik, tapi sudah di sekolah dipengaruhi temannya, mulai dia tidak jujur, dan jadi akhirnya di ujungnya itu dia menonjol banyaknya itu adalah tidak jujur, tapi tadi jujur. Sehingga kita tadi analogkan dengan rumah sakit itu, kalau orang itu sakit dia parah sekali, tetapi ketika dia masuk rumah sakit, masuk gawat darurat, keluar lagi lalu gawat, tapi kemudian 3 hari terakhir dia ini sembuh. Apakah kalau dia keluar dari rumah sakit karena dilihat dari lamanya di rumah sakit banyakkan sakit, orang ini dikatakan dia keluar rumah sakit dalam keadaan sakit, kan sudah sembuh. Sama dengan tadi yang kita katakan dalam soal sikap tadi. Kalau dalam proses pembelajarannya orang ini kemudian ya dia bertobat, hasil pembelajaran gitu. Tetapi kalau dilihat dari modusnya, dilihat mana lebih banyak munculnya, ya pada awal-awal itu sampai 3 bulan itu banyakkan yang tidak bohongnya, tapi ini dia bertobat. Jadi kalau dilihat dari modusnya itu akan katakan dia tidak itu. Nah, jadi itu dalam kaitannya dengan tadi mengenai metodologi pembelajaran. Ya. Ya, disiplin ilmu itu kita lihat ini tadi sudah dibicarakan ontologi, sosiologi, sehingga kita bisa membuat struktur konsep secara sistematis, logis mudah dipahami, lalu kemudian kebenaran konsep bisa terjamin, kemudian konsep juga kita tidak memberikan yang sudah obsolet, lalu kemudian kita bisa relevansi konsep itu, lalu mengetahui kedalaman dan keluasannya, ya, cocok pas untuk kompetensi yang mau dicapai. Lalu kemudian kita bisa memberikan contoh-contoh dari sosiologi, dari metode pembelajaran, metode pembelajarannya, metode membelajarkan, pemilihan metode. Metode mana yang akan saya pakai? Bagaimana saya menguraikan? Kapan ini harus praktek? Kapan ini harus penjelasan yang banyak? Dan lain sebagainya. Maka bergantung kepada tujuan, karakteristik bahan ajarnya, karakteristik pembelajarnya, lingkungannya,
Jangan nanti kita buat praktek dalam salah satu tugas di situ observasi, tapi yang diobservasi tidak ada gitu. Jadi lihat lingkungan, lalu alokasi waktu. Karena 16 kali pertemuan, sekian SKS, itu apakah waktunya sudah cukup, itu yang menjadi pertimbangan. Lalu kemudian bahasa, kaidah bahasa yang baik dan benar, gaya bahasa lugas, efektif, efisien, menarik, komunikasi, pilih yang kata kalimat paragraf sesuai dengan kemampuan berbahasa mahasiswa, bentuk penyajian, bisa eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi. Kapan kita menggunakan eksposisi, menjelaskan banyak, ya, kapan kita menggunakan deskripsi, itu kembali lagi kita mau mencapai tujuan pembelajaran apa. Kalau kita mau mengubah cara dia berpikir, maka barangkali kita menyajikan itu dengan menggunakan bentuk argumentasi misalnya, supaya dengan argumen itu dia melakukan refleksi diri, dia lalu berubah, lalu keterbacaan. Jadi kalau kita sudah susun bahan pembelajaran itu, ini bisa dibaca, dipahami atau tidak. Itu yang disebut dengan keterbacaan. Keterbacaan itu berarti adalah dari pihak yang menggunakan buku itu, bukan dari pihak kita. Kalau kita penulisnya sih kita sudah paham gitu, tapi apakah yang membacanya itu? Sehingga untuk keterbacaan itu ada beberapa formula yang bisa digunakan. Ada kata, ada untuk keterbacaan, ya. Lalu kemudian manfaatnya itu berguna bagi dosen, berguna bagi pengembang penulis. Jadi apa yang kita mau katakan di sini, bahwa di dalam sesudah kita membuat naskah itu tidak berhenti dari situ saja. Kita juga harus tes apakah itu dari keterbacaannya mungkin terlalu mudah. Jadi kalau terlalu mudah, akibatnya mahasiswa tidak termotivasi, cepat bosan dia membacanya. Jadi kalau kita berpikir, nah supaya mudah dipahami, saya buat saja kalimatnya pendek-pendek. Lalu kalau kalimatnya pendek-pendek, itu akan menjadi monoton, lalu mahasiswa cepat bosan. Sehingga perlu uji keterbacaan itu. Nah ini ada close test, Anda bisa lihat contoh-contohnya itu. Ini hanya penjelasannya. Kalau misalnya lebih daripada 50% dapat dimengerti tanpa bantuan, ya. Kalau 35 sampai 50% dapat dimengerti dengan bantuan, kurang dari 30% tidak dapat dimengerti atau terlalu sukar. Nah, jadi kalau kita membuat modul belajar mandiri, ini hasilnya harus lebih daripada 50%. Biasanya untuk belajar mandiri itu adalah tingkat keterbatasannya itu adalah 80%. Karena tidak akan ada orang yang menjelaskan. Nah itu gunanya juga kita melakukan tes keterbatasan tersebut. Nah tadi sudah kita singgung ilustrasi itu isinya adalah menjelaskan, menerangkan. Bisa juga menghias, dekoratif, tetapi biasanya dekorasi itu hanya untuk mengisi halaman-halaman yang kosong supaya tidak terlalu monoton, maka diisi sebagai dekorasi. Tapi bukan gambar pemain bola atau bintang film, tetapi yang dekorasinya itu, gambarnya itu yang ada kaitannya dengan pokok bahasan itu, dengan isi buku itu gitu. Tetapi fungsi utama dari ilustrasi itu adalah untuk memperjelas, bisa mendeskripsikan, ya, mengilustrasikan itu kan bisa juga dengan kata-kata. Mendefinisikan itu sebetulnya adalah memperjelas, mendeskripsikan. Itu yang nomor satu itu. Tetapi ada ilustrasi yang bersifat grafis dalam bentuk tabel, diagram, gambar, peta, sketsa, dan lain-lain. Nah, lagi-lagi seperti tadi kita katakan, yang mana akan saya pakai, maka bentuk pesan yang mau disampaikan itu apa, tujuan penyampaian pesan itu apa. Dari situ kita akan menentukan apa yang akan kita bentuk, apa yang kita buat. Kalau kita mau menentukan lokasi, maka mungkin dengan denah, daripada menceritakan dari sini ke sini, dari sini ke situ, kan lebih baik dibuat saja misalnya ini. Nah, lalu dalam membuat ilustrasi itu harus relevan, jelas, akurat, proporsional, dan menarik. Nah, tadi sudah kita katakan, kemudian kita sudah tahu semua konsep-konsep itu, kita berpikir ini apakah bentuk belajar konvensional tatap muka atau belajar mandiri, karena berbeda nanti dalam bentuk gaya penyajiannya. Apa bedanya yang konvensional mandiri? Tujuannya sama saja, karena itu kan dikatakan bahwa orang lulusan universitas terbuka itu sama saja dengan universitas yang lain yang tidak belajar jauh, karena tujuannya
adalah sama, kita perubahan perilaku, fungsinya juga sebagai sumber belajar, isinya lalu kemudian ada berbeda, ya, memerlukan penjelasan kalau konvensional, komprehensif, menggunakan media lain standar, sedangkan di sana itu self instructional, self contained, standalone, adaptive, user friendly. Tampilannya bisa mereka media, dalam arti bisa dalam printed dan bisa dalam elektronik. Nah, selanjutnya ini soal bagaimana menyusun modul itu, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi Bapak sekali lagi, saya kira kalau sudah pernah membuatnya, ini hanya merupakan tambahan informasi saja. Oke, ada pertanyaan? Mengenai bagaimana penyusunan bahan pembelajaran. Sesudah kita menyusun itu, maka barang tentu itu kan ada analisis kebutuhan, penulisan. Tadi kita mulai dengan analisis kebutuhan, apakah berasal dari kebutuhan dari kurikulum, tuntutan kurikulum, atau dari permasalahan. Lalu kita penulisan dengan memperhatikan yang tadi semua itu, lalu kita uji coba. Jadi kalau dalam satu semester kita barangkali menulis itu, maka dalam semester berikutnya kita belum cetak dalam bentuk yang finish, yang dalam tahap final, tapi kita uji cobakan dulu. Hasil uji coba itu mungkin kita dapat masukan-masukan, lalu kemudian disempurnakan berdasarkan pengalaman uji coba. Sesudah itu baru kita produksi. Itu baru cetak jadi, misalnya seperti itu. Anda tahu bahwa dalam kurikulum 13, K13 itu dulu pengembangan kurikulumnya bersamaan dengan pengembangan bahan pelajarannya. Akhirnya ya, ternyata di tengah jalan kurikulumnya itu berubah, bukunya sudah jadi. Jadi hanya berusia sekali pakai saja, terus ganti gitu. Atau melihat itu habis karena tidak melalui proses uji coba. Ya, nah, yang ideal itu harus melalui uji coba, lalu kemudian itu kita sempurnakan baru diproduksi. Mudah-mudahan bahan yang kita pakai itu tidak hanya bisa digunakan di perguruan tinggi kita, tetapi juga untuk mata kuliah yang sama di perguruan tinggi lain dapat dijadikan menjadi referensi. Oke, jadi tidak selesai saja sudah dari menulis segala macam itu berhenti di situ, tapi ada kita melalui tahap uji coba, penyempurnaan dan produksi. Karena kita masih ada waktu 15 menit, sebetulnya topik yang terakhir itu saya minta teman-teman yang ICT itu yang akan menjelaskan gitu ya. Tadi ada beberapa yang ahli ICT. Ini ada satu perubahan yang perlu kita sadari, bahwa dalam era industri dulu buku sebagai alat. Jadi di samping guru, buku adalah menjadi sumber belajar utama. Bahkan di banyak tempat orang tidak bisa melakukan proses pembelajaran kalau tidak ada buku. Jadi buku adalah sebagai alat. Sedangkan dalam era informasi, teknologi sebagai alat. Ya, jadi ada perubahan di sini. Nah, tadi pagi kita coba lihat, ada mahasiswa yang cepat menggunakan teknologi sehingga dia lebih cepat mengikuti perkembangan daripada dosen. Buku tekstual, sedangkan di sana adalah perpustakaan elektronik yang berarti terbuka. Dengan perpustakaan elektronik Anda bisa menjelajah ke berbagai perpustakaan, atau dengan web yang online library Anda bisa meminjam buku, e-booknya. Jadi itu menjadi sangat terbuka sekali. Berarti informasi sumber belajar itu semakin luas. Ruang kelas sebagai dunia. Jadi belajar itu hanya terjadi di dalam kelas yang dibatasi oleh langit-langit, lantai, lalu dinding. Dalam era informasi, dunia itu adalah kelas. Artinya orang bisa belajar di mana saja, kapan saja ya, dia sempat. Jadi itu adalah berubah dari ruang kelas sebagai dunia menjadi dunia sebagai ruang kelas. Ya. Lalu kemudian berfokus kepada pembicara yang tadi kita katakan teachers oriented, tapi sekarang bukan berfokus kepada pembicara, tetapi berfokus kepada pertanyaan. Mengapa berfokus kepada pertanyaan? Mengapa kita berfokus kepada pertanyaan, bukan berfokus kepada pembicara?
yang kita katakan tadi menjadi student oriented itu karena dari pertanyaan itu akan memunculkan apa yang dia perlukan. Jadi bukan apa yang dianggap oleh dosen diperlukan mahasiswa, tetapi apa sesungguhnya yang dia perlukan. Oleh karena itu anak itu, mahasiswa itu didorong untuk bertanya apa yang dia perlukan. Tetapi itu kan banyak teorinya seperti itu gitu. Tetapi prakteknya di dalam pelatihan-pelatihan seperti ini, walaupun itu adalah dosen-dosen yang juga sudah tahu gitu. Tapi kalau ditanya ada pertanyaan apa yang Anda perlu? Ya, adem-adem aja. Adem-adem saja. Jadi dosen-dosen itu juga begitu dia menjadi peserta didik, dia itu akan berperilaku bukan sebagai dosen, tetapi dia berperilaku sebagai peserta didik. Nah, sekarang sebetulnya jalan begitu. Nah, bergantung kepada apa lagi? Tergantung pada usia. Ya, jadi orang masuk SD harus usia sekian, SMP sekian dan sebagainya. Tetapi dalam era informasi belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Nah, apa yang kita namai learning dan seterusnya ini berbagai perubahan yang kita lihat bahwa bagaimanapun pendekatan, metode, teknik, sumber belajar yang digunakan dalam era informasi ini harus berbeda dengan pada era industri. Tes berbasis standar, jadi bergantung pada penguasaan kurikulum. Tapi sekarang ukuran orang bukan apa yang Anda tahu, tetapi apa yang Anda bisa lakukan. Jadi berbeda menjadi ukurannya. Sehingga mutu itu ditentukan oleh lapangan kerja, bukan ditentukan oleh academic records, gitu ya. Dan seterusnya ada beberapa di sini nanti kok bisa dilihat sepertinya. Nah sekarang tuntutan perubahan harus berubah. Jadi sudah diungkapkan oleh sebenarnya change itu continuous changing. Kenapa? Harus karena kemajuan pengetahuan, kemajuan teknologi, tuntutan dunia kerja dan globalisasi. Nah ini semua unsur-unsur ini mempengaruhi bahwa proses pembelajaran yang kita dilakukan di kelas juga harus berubah. Maka belakangan ini sudah komputer mulai tahun 60-an muncullah berbagai macam istilah. Computer assisted instruction, computer based instruction, computer assisted learning, computer based learning, computer based education, information and communication technology assisted learning, dan seterusnya. Nah, kata kunci di sini karena sering sekali dipertukarkan orang, ya, maksudnya sama tetapi digunakan istilah yang berbeda. Maka sebetulnya kata kunci yang perlu kita pahami antara assisted dengan based. Jadi kalau dibilang computer assisted learning, maka fungsi komputer itu adalah sebagai alat bantu. Jadi proses pembelajaran masih tetap berlangsung walaupun tidak ada komputer. Karena komputer itu adalah sebagai alat bantu. Jadi kalau misalnya saya menggunakan PowerPoint kayak gini ataupun video atau segala macam, fungsi komputer itu hanya sebagai alat bantu. Supaya bagaimana? Supaya membuat penyajiannya lebih sistematis, lebih efisien, dan juga barangkali lebih menarik. Tetapi yang dimaksud dengan computer based learning, bahwa proses belajarnya itu berdasarkan komputer itu, mengacu kepada komputer. Tanpa komputer itu maka tidak terjadi proses belajar. Sehingga itu disebut dengan computer based learning. Jadi memang materi, bahan dan sebagainya itu ada pada software atau pada program di dalam komputer itu. Sehingga nanti akan kita tahu muncul dari situ misalnya e-learning, ya, e-learning, online learning. Kalau sudah seperti itu maka itu adalah based. Nah itu kok ada learning, ada instruction. Kalau dibilang menggunakan instruction yang betul-betul membedakan, instruction itu adalah proses interaksi antara yang belajar dengan pembelajar, pembelajar dengan pembelajar, sehingga itu dipakai instruction. Kalau learning maka itu lebih banyak pada
orientasinya itu atau peranannya itu atau kepentingannya itu pada yang belajar. Jadi kalau dibilang assisted instruction, maka itu ada interaksi, ada tujuan yang jelas, ada terukur. Tapi kalau learning itu kan bisa belajar tanpa evaluasi misalnya, tetapi itu juga adalah learning. Nah, jadi ada orang yang membedakan antara learning dengan instruction. Learning itu belajar secara umum, instruction itu adalah yang terprogram, sehingga ada tujuan, ada barang, ada evaluasi. Nah, itu bedanya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita mendapat atau menganalisis itu ada dua hal itu tadi, assisted dengan based. Kalau kayak gini saya pakai itu hanya assisted. Tanpa ini pun proses pembelajaran ini bisa terjadi. Kalau based itu memang sama sekali tidak bisa dilakukan proses itu kalau tidak ada komputer. Nah, sekarang komputer itu bisa berfungsi sebagai tools. Komputer itu bisa juga berfungsi sebagai tutor. Komputer itu juga bisa berfungsi sebagai tuti untuk kepentingan orang yang belajar. Nah, Bapak yang dari teknologi informasi komunikasi tadi bisa diperjelas nggak apa yang dimaksud dengan istilah? Oke, bantu. Komputer itu berlaku sebagai tools itu apa fungsi komputer? Sehingga dia sebagai tools. Dalam konteks belajar ya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Secara umum itu. Dia sebagai tool. Ya, lebih dari itu apa misalnya? Bahwa dia sebagai tool. Oke, tidak apa-apa. Contoh itu dulu. Bahwa itu dia dibuat sebagai untuk menyampaikan pesan, sehingga itu adalah tool. Nah, sekarang kalau sebagai tutor, dia kan juga dalam buat dia sebagai tutor. Komputer itu bisa berfungsi sebagai tutor. Nah, kalau sebagai tutor, itu mungkin bisa dalam contoh, mungkin ada video yang sudah dibuat, kemudian peserta nanti tinggal menonton video itu lewat komputer. Atau bisa juga ya, sekarang kan banyak aplikasi yang untuk belajar sendiri itu, bisa juga contohnya seperti itu. Jadi mereka bagus ya, bahwa dia memberikan fungsi, memberikan informasi sebagai tutor, membantu yang belajar itu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan belajar. Sebagai tuti, tuti itu di sana saya tidak dapat istilah yang tepat, tapi tuti itu sebagai pemerhati. Kebetulan itu nama saya Pak, jadi diminta supaya saya jawab. Iya, pada dasarnya saya nggak terlalu setuju kalau komputer itu disebut sebagai tutor ataupun tutinya, karena walaupun orang belajar melalui, jadi mungkin saya bisa belajar dengan satu alat ini saja, tapi tetap bagi saya tutornya itu adalah siapa yang membuat materi itu gitu. Jadi tetap menurut saya komputer itu tetap alatnya gitu, sebagai alat saja. Tapi kalau kita lihat begini, dari definisi yang Bapak buat bahwa komputer itu sebagai pembelajar, sebenarnya kalau di industri itu kan ada aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh perusahaan. Nah, saya lihat itu. Jadi dari data-data yang ada dia bisa olah sendiri dengan memang kembali orangnya yang membuat, sehingga penggunanya itu bisa mendapatkan sesuatu di mana program itu yang mengolah datanya, sehingga dia yang membuat program itu siapa? Tetap manusianya Pak. Ya, jadi misalnya kalau di organisasi ya biasanya mungkin bukan di kampus, di organisasi, jadi kayak bisnis analisis gitu. Jadi dari data-data yang ada mereka bisa keluarkan grafiknya, ternyata
tren di pasar uang tuh saat ini begini gitu. Sehingga jadi komputernya juga pembelajar gitu. Jadi dia menemukan sesuatu yang dia buat kesimpulan dari dia gitu. Itu kira-kira yang saya tangkap. Mungkin sih sangat keliru, Pak. Oh, enggak. Siapa lagi? Bagaimana dikatakan bahwa ICT itu dalam konteks ini kita bicara lebih sedikit tentang komputer, dia berfungsi sebagai tools, dia berfungsi sebagai tutor, dia berfungsi sebagai tutor. Siapa yang mau nama? Silakan. Kalau kita mau belajar dari orang ICT. Ada tambahan? Tambahannya adalah sebenarnya gini, Pak. Saya setuju dengan perkataan Bu Agustin. Kenapa? Karena komputer itu sebenarnya benda mati, Pak. Tapi kalau tidak digunakan oleh seseorang, baik pengajar atau pembelajar, itu tidak bisa memberikan informasi apapun. Jadi semuanya tergantung siapa yang menggunakan, dan dia akan berfungsi seperti untuk itu. Ya, seperti itu. Baik, kalau kita kata, kalau saya mengetik words di dalam program words, mengetik paper, itu fungsi komputer itu sebagai apa? Sebagai apa? Tools, sebagai alat. Ya kan? Kalau saya menggunakan Excel, sehingga kemudian bisa membuat perhitungan-perhitungan, bisa membuat grafik juga dari program Excel, maka itu komputer itu berfungsi sebagai apa? Juga tetap tools. Kalau saya menggunakan Adobe Reader misalnya, itu juga dia berfungsi sebagai tools. Jadi beberapa aplikasi yang ada di dalam komputer yang bisa install sendiri juga, apabila kita fungsikan itu, maka dia berfungsi sebagai tools. Nah, nanti dalam kaitannya proses pembelajaran, kapan dosen menggunakan komputer itu sebagai tools. Nah, lalu yang kedua, kalau dikatakan bahwa komputer itu sebagai tutor, kalau saya mau mencari definisi, saya lalu lihat di Wikipedia. Itu sebagai apa itu? Saya cari definisi tentang tuti itu di Wikipedia. Apakah itu sebagai tools? Sehingga saya tahu, oh, lalu kemudian di sana ada biru. Saya tidak tahu. Itu adalah satu konsep. Saya klik, dia membawa saya ke laman lain menjelaskan tentang istilah itu. Harus saya mengerti. Tapi tidak saya terlalu jelas. Lalu ada icon picture, saya tekan di sana picture, keluarlah gambar gajah karena saya ingin tahu tadi apa sih sebenarnya kayak apa sih gajah itu. Apakah itu alat? Atau itu berfungsi sebagai tutor? Nah, di dalam konteks CBL atau computer based learning itu, maka itu fungsi komputer itu dianggap sebagai tutor. Sebagai tutor karena orang bisa memecahkan masalahnya melalui fasilitas-fasilitas informasi yang diberikan oleh komputer tersebut. Itu secara singkat. Nah, sekarang kalau kemudian tuti, tadi sudah dikemukakan oleh Yuni, bahwa dia belajar dari yang pengguna komputer. Yaitu ketika yang mengguna komputer itu membuat program. Jadi program apa yang dibuat itu, bahasa programnya seperti apa, itu kan lalu kemudian komputer itu yang belajar dari yang membuat program sehingga nanti menjadi suatu program yang kemudian memang dimanfaatkan oleh si pengguna itu untuk keperluan dia, tapi tadinya tidak ada program itu. Dalam hal seperti itu kan dia yang komputer itu yang bertanya. Sehingga dia memberikan formula-formula atau bentuk-bentuk program yang lalu kemudian diolah oleh komputer itu sehingga dia bisa berbentuk program atau aplikasi yang khusus untuk keperluan si pengguna. Dalam hal itu dikatakan komputer itu berfungsi sebagai tuti. Nah, untuk apa ini kita
perbincangkan supaya kita bisa mengidentifikasi kapan kita menggunakan komputer itu sebagai tools, kapan kita menggunakan itu sebagai tutor, kapan kita menggunakan itu sebagai tutor. Lalu sebagai alat itu bisa sebagai alat menulis, membaca, menggambar, berhitung, dan seterusnya. Kalau fasilitas itu yang kita pakai, maka dia berfungsi sebagai tools. Walaupun ibu ini kadang-kadang tadi semula yang membuat itu adalah manusia juga, tetapi sekarang kalau seperti itu dipasang di dalam komputer, maka fungsi komputer itu adalah sebagai tools. Komputer sebagai tutor apabila dia digunakan sebagai sumber informasi. Jadi kalau online learning itu sebetulnya dia dianggap sebagai tutor, ya. Bisa menjadi pemecah masalah. Itu adalah sebagai tutor. Tadinya kita tidak mengerti, lalu dengan browsing atau dengan membaca blog orang lain, kita lalu kemudian bisa mengatasi masalah itu. Lalu bisa menjadi motivator. Seperti tadi saya katakan, ada definisi yang saya dapat dari website, lalu kemudian ada satu kata yang saya juga tidak tahu, tetapi karena itu adalah icon di warna biru, klik itu branching dia, ya, lalu kemudian di sana ada penjelasan itu. Sehingga mungkin saking tertariknya saya lalu terus melacak selanjutnya apa yang saya tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi dia memotivasi untuk orang belajar. Seperti juga tadi, selain deskripsi, mungkin ada picture, ada video, sehingga orang itu semakin ingin tahu lebih banyak. Sehingga dia menjadi motivator. Dia juga menjadi memfasilitasi orang yang belajar itu, sehingga memudahkan dia untuk belajar. Misalnya dengan melihat Google Earth, apa segala macam itu kan membuat fasilitas sehingga orang itu bisa mengetahui sesuatu yang jauh dari jangkauan dia sampai ke inti bumi misalnya kayak gitu. Nah itu dia sebagai tutor. Nah komputer sebagai pembelajar di mana kita pengguna itu membuat program lalu memasukkannya ke dalam komputer dengan bahasa programmer, sehingga keluarlah program atau software yang kemudian bisa dipakai untuk kebutuhan oleh si pengguna tersebut. Nah, dengan begitu maka ada beberapa model pembelajaran menggunakan ICT, distance learning, belajar jarak jauh, lalu kemudian blended learning sudah kita bicarakan. Dengan seterusnya, kalau orang itu sudah bisa belajar secara mandiri, maka bisa terjadi independent learning, orang itu bisa belajar dari ICT tanpa controlling orang lain lagi, sehingga terwujud lifelong education, lifelong learning. Nah, ini kira-kira bagaimana tadi kita bicara konektivisme, ya, landasan teorinya, sehingga tadi juga sudah disebutkan bahwa dengan demikian orang itu bisa belajar secara mandiri tanpa ketergantungan, lalu bisa di mana saja, kapan saja, untuk keperluan apa saja, orang itu bisa belajar secara terus-menerus. Ini saya kira garis besarnya tentang ICT based learning itu. Kemudian kita mengenal istilah e-learning, electronic learning menggunakan peralatan elektronik. Lalu kemudian virtual learning, belajar maya, itu yang disebut juga online learning. Jadi online learning itu juga adalah bagian dari virtual learning. Kemudian ada blended learning yang ada di blended, di blend ya, antara beberapa metode, ada online, ada offline dengan variasi teknik pembelajaran. Nah, tadi pada pagi hari saya sudah mengatakan akhirnya orang berpikir sekarang bagaimana menjadikan peralatan teknologi yang ada sekarang, gadget yang ada, smartphone yang ada, dan fasilitas wifi segala macam, sehingga kita bisa membuat mobile learning. Jadi bukan hanya Coca-Cola saja yang punya prinsip di mana saja kapan saja, tetapi belajar juga dengan mobile learning menggunakan fasilitas gadget, smartphone itu, dan itu bahkan tukang sayur juga sekarang ini kan bukan aneh lagi dia punya smartphone. Jadi semua orang sekarang ini menganggap itu bukan barang mewah lagi, ya. Tetapi persoalannya ketika saya melakukan penelitian di fakultas saya,
boleh dikatakan 90% dari mahasiswa itu memiliki smartphone, tapi dia menggunakan lebih banyak untuk SMS-an, untuk chatting, tapi dikatakan untuk keperluan perkuliahan sangat mengejutkan sekali. Hanya 15% dari yang 90% itu yang menggunakan untuk keperluan tugas-tugas perkuliahan. Lebih banyak menggunakan dengan kayak tadi, chatting, kirim SMS, atau BBM. Ya, apalagi sekarang ada WhatsApp, sekarang bikin klub, tapi materinya bukan materi perkuliahan, masih materi yang untuk fans gitu. Nah, sekarang bagaimana mengubah? Bagaimana kita bisa buat Facebook itu menjadi media tutorial dengan mahasiswa? Terlontar problem, selalu silakan jawab, sehingga dimanapun dia berada dia bisa menjawab. Yang tadinya dibikin untuk gaul-gaul bisa dia pakai Facebook itu sebagai media komunikasi untuk proses pembelajaran. Nah, jadi teknologi itu sekarang sudah ada, teknologi itu sudah dipakai, tapi bagaimana kita bisa mengiring penggunaan ICT itu untuk keperluan belajar. Nah, that is our problem, itu problem kita bersama. Terakhir mungkin Anda sudah mendengar apa yang disebut dengan multitasking. Pernah dengar itu? Multitasking itu. Dulu dia misalnya saja kalau orang itu belajar kemudian dia sambil nonton TV. Lah, kamu ini belajar apa nonton sih? Belum lagi sambil nonton TV, di kupingnya ada lagi earphones, gitu, ada MP3 lagi di situ. Kemudian di tangan kirinya ada lagi handphonenya, dan lalu kemudian SMS-an lagi. Sementara itu PR yang dia kerjakan juga hasilnya bagus gitu. Nah, ini orang psikologi, biologi. Saya kira sudah meneliti itu. Kok sekarang ini orang bisa berpikir divergent, ya? Yang berpikir bercabang, melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang sama dengan hasil yang baik. Yang dulunya kita berpikir, kamu belajar, ya belajar, jangan sambil nonton, kok sambil dengar musik. Tapi gejala itu ada sekarang ini bahwa orang, anak-anak muda sekarang kebanyakan sudah bisa masuk kepada multitasking. Apa yang dimaksud dengan next generation, ya, yang terbiasa lahirnya juga sudah di lingkaran internet, sampai yang apa sekarang apa e-generation, itu dari iPod, apalagi iPhone, apalagi sampai everything gitu, jadi produk-produk ke situ. Ya, yang lalu kemudian dia lalu bisa menggunakan itu dalam waktu yang bersamaan untuk berbagai keperluan. Sekarang bagaimana kita mengirim itu supaya itu bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran. Ibu bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya bagikan informasi pada kita pada pagi hari ini. Saya terima kasih sekali karena ibu bapak sudah bertahan untuk hidup menjadi yang baik dari pagi dari 9.30 sampai sekarang tepat. Suatu penderitaan juga. Boleh mundur sedikit enggak Prof itu? Apa? Ke yang tayangannya. Tayangan apa? Ya ini, satu ini, yang satu lagi di atasnya. Ada dua hal yang saya lagi Prof. Lagi di atas yang perbedaan antara yang di atas yang di ini era industri. Dengan kalau kita melihat dua ini, apakah boleh dikatakan yang tadi berkaitan dengan pemikiran yang divergent atau convergent gitu? Apakah boleh dikatakan pada zaman era industri itu, jadi kalau boleh dikatakan tingkat kebenaran atau pembenaran itu masih pada satu titik, atau tetapi pada di dalam era informasi ini biasnya lebih luas, jadi ada informasi benar dan tidak benar. Wah, nah, itu satu pertanyaan saya berkaitan dengan yang kedua yang di bawah tadi, Prof. Kan gambar. Ya ini. Mengapa Bapak pikir dalam era industri itu? Iya. Itu kok kecenderungannya itu semacam tidak demokratis. Mengapa gitu? Pada era industri, berpikir dalam konteks industri.
masih feodal kali ya. Bukan hanya feodal ini. Coba Bapak pikirkan konteks industri. Apa yang terjadi di konteks industri? Spesialisasi kan? Ya, dalam konteks industri kan dia mengejar efisiensi. Untuk efisiensi maka guru-guru itu harus spesialisasi. Mengapa harus spesialisasi? Untuk mengurangi tingkat kesalahan. Jadi kalau ban berjalan itu kalau pekerjaannya yang melipar kotak, dia udah berjalan dia melipar kotak nanti di sana nge-lab. Jadi kalau dia mengerjakan pekerjaan yang sama terus-menerus, dia spesialis dalam hal itu, maka dianggap akan mengurangi tingkat kesalahan. Kalau mengurangi tingkat kesalahan, maka itu dianggap lebih efisien. Ya, kosnya menjadi hemat. Coba kalau yang membuat kotak itu, dia saya mau bikin kotaknya, dia berinovasi di situ. Loh, kan ini bisa kacau terus ke sana. Ya hanya begini, itu yang kita rasakan di behavioristik itu. Kenapa? Untuk mengurangi kesalahan. Apakah tidak bisa berinovasi? Coba lihat mengapa lalu terjadi human relation management di perkembangan human relation management yang tadinya dianggap itu robotik di dalam industri itu. Manusia itu dijadikan sebagai robot. Nah, oleh karena pendidikan mensuplai tenaga kerja untuk industri, maka dari pola berpikir seperti itu sudah mulai diberlakukan di dalam pendidikan. Apa yang dibutuhkan industri? Loh, ini yang harus kamu pelajari, bukan apa yang dibutuhkan anak. Karena ini nanti akan jatuhnya ke lapangan kerja di industri. Di sana spesialisasi, mengurangi kesalahan, dan sebagainya. Sehingga ini lalu terjadi pola seperti ini. Kalau Anda disuruh ngelem, kalau tidak begini caranya, itu salah. Gitu. Tidak diberikan kemungkinan dia untuk kreatif. Ya, itu mengapa era industri itu seperti itu, karena prinsip industri itu adalah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat pada learning organization, organisasi belajar, itu kalau di dalam organisasi lama itu orang jangan bikin coba-coba di dalam suatu perusahaan, mau bikin ini, mau bikin itu, karena itu akan waste. Tetapi malah di dalam era informasi, dalam learning organization, setiap hari itu adalah bekerja, itu adalah belajar, sehingga orang didorong untuk berinovasi. Bahwa ada kesalahan atau kekeliruan atau kegagalan, itu adalah keberhasilan yang tertunda. Beda dengan prinsip pula. Oke, Anda lalu membuat salah, ada kos begini, tetapi Anda menemukan sesuatu baru, yang lalu kemudian itu benefitnya jauh lebih tinggi daripada kos yang berbuat kesalahan itu. Nah itu, tetapi di dalam era informasi, nah maka muncullah seperti tadi, guru itu bukan maha tahu. Kebenaran itu tidak hanya satu gitu. Kalau dulu kan ya misalnya kebenaran itu ada benar di sini maka benar di mana-mana. Tetapi sekarang kebenaran itu adalah ganda. Benar di sini tetapi bisa tidak benar di sana. Sehingga pendekatan yang misalnya dengan dari segi disipliner, maka pendekatan kuantitatif yang banyak dipakai. Ya, lalu hipotesis itu dites, bergeneralisasi dan lain sebagainya. Tetapi kan tidak seperti itu. Kayak teori pakar-pakar berkumpul itu, mereka berseminar, dia satu gedung kayak gini, di bawah sana itu ada kuda. Nah, orang ini sambil minum teh tanya, berapa itu gigi kuda? Nah, maka pendekatan itu ya lihat dulu, itu kudanya jantan apa betina, umurnya berapa, ras apa dulu dia itu apa yang dimakannya, kan itu pendekatannya. Kok susah banget untuk mengetahui gigi kuda itu? Kenapa tidak turun buka saja mulut kuda itu, kan ketahuan berapa giginya, mengapa harus berhipotesis? Bisa. Itu lalu kemudian keluar pendekatan yang induktif dari deduktif menjadi induktif, kuantitatif menjadi kualitatif, lalu mixed method dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka kenapa itu terjadi seperti itu? Era informasi itu memberi peluang. Sekarang saya kira kita semua tahu, the information is on your fingertips. Informasi itu sekarang pada ujung jari ini. Kenapa? Karena kita tinggal klik. Kayak ibu ini dia klik udah dapat.
because dia tahu apa yang saya jelaskan itu tidak benar misalnya. The information is your fingertips. Tapi apa sekarang persoalannya kalau the information is on your fingertips? Apa persoalannya dalam konteks pembelajaran? Apa persoalannya? Kalau anak-anak itu bisa dapat saja informasi itu hanya dengan menggunakan jarinya, dengan handphonenya. Nah, sudah tahu dia. Oh, tahu doa itu clear penjelasan itu. Tapi apa sekarang persoalannya? Persoalannya ialah how to click. Itu yang perlu kita beritahu kepada anak yang harus kita belajarkan, supaya dia mengklik secara benar, bukan mengklik lalu mencari hal-hal yang lalu kemudian tidak sesuai dengan keperluan yang kita akan belajar. Nah, how to click, gimana menggunakan ujung jari sehingga informasi yang dia peroleh itu adalah untuk kepentingan belajar. Nah, itu lalu panjang ceritanya lagi kan. Nah, jadi itu yang pertanyaan Bapak tadi itu, kalau seperti kita katakan tadi, sumber belajar itu tidak ada. Sumber belajar itu tidak terbatas dari ruang kelas. Kelas itu sekarang terbuka, dunia yang menjadi kelas. Nah, kebenaran itu tidak hanya satu, itu aja sudah menjadi panjang. Saya pun ditemukan kesana ini begini juga benar, saya cuma jadi benar. Nah, lalu itu mengenai perubahan paradigma dalam pendidikan, mulai dari industri ke informasi. Lalu yang Bapak mau tanya tadi berikutnya apa? Di bawah lagi. Di bawah lagi. Iya. Ini pertanyaan iseng aja, Prof. Dengan tulisan seperti itu, tetapi kok dikasih gambar segitiga, apa maksudnya, Prof? Tidak ada maksudnya. Oh, iya. Itu hanya karena di dalam program kan tadi tools itu kan di dalam set itu dalam membuat itu, lalu dibuat itu tidak berarti semakin ke atas semakin kecil, tidak, hanya untuk membuat kontras dia mengapa orang itu. That is good question. Bagaimana kita membuat suatu ilustrasi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir? Jadi kalau kita menyajikan kayak gitu, dan kita pikir oke saja saya maunya kayak gitu, tapi apakah itu tidak menimbulkan multi tafsir? Apakah dengan warna kayak gitu, apakah itu kontras sehingga the main message itu betul-betul jadi sampai? Coba Bapak lihat, mungkin ada orang membuat PowerPoint warna yang bermacam-macam, teksnya lalu kemudian tidak kontras, warna puding, dua teksnya putih gitu kan tidak terbaca, dibikin animasi macam-macam lagi di situ muter-muter, bukan menjadi jelas tetapi menjadi bingung. Jadi ketika kita membuat ilustrasi, membuat animasi, apakah itu facilitating untuk orang belajar, memudahkan dia mengerti? Apakah itu lalu kemudian membuat dia ingin tahu lagi? Makanya saya balik dari situ question. Karena orang bisa berpikir apakah lalu semakin ke atas itu semakin kecil, kayak cone of experience itu. Apakah begitu? Oh tidak. Saya kebetulan saja lihat gambar itu untuk variasi saya. Tetapi bisa jadi orang tidak bertanya tetapi menafsirkan sendiri-sendiri, bisa kemudian kira-kira gitu Pak alasannya. Jadi it is meaningless, ya, tidak ada makna dengan segitiga itu. Suatu contoh, kalau multi tafsir ya. Iya. Itu contoh. Iya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada panitia. Saya tahu persis waktu sependek ini untuk membicarakan masalah yang begini luas. Saya kira untuk bicara sulit. Oleh karena itu, sebagai pembelajaran orang dewasa, mudah-mudahan Ibu Bapak mendapat clue-clue mana yang perlu dikembangkan lebih lanjut lagi sesuai kebutuhan Ibu Bapak sekalian. Oke, selamat sore dan warna kita. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian program pelatihan pekerti kita pada hari kedua ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr.
Bintang Petrus Sitepu yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Untuk itu saya mengundang Ibu Lydia Sandra untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Profesor Bintang Sitepu. Saya persilakan Ibu dan Prof Bintang untuk mengambil tempat di depan. Untuk tim UTV tolong untuk dokumentasikan. Ya, mari beri tepuk tangan. Sekian workshop kali ini. Saya Segi Cando Kurniawan, laporkan dari Ukwida TV.